Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syahdi Warayana Hermawan dari Universitas Pamulang, Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya bersama kelompok Macan Tutul yang beranggotakan Aldi Ogata, Didi Setiawan, M. Aldi Prasetya, dan saya sendiri Syahdi Warayana Hermawan akan memaparkan beberapa materi dalam termodinamika dasar yang dibimbing oleh Ibu Nailul Atifah, STMN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Didi Setiawan dari kelompok Macan Tutul Termodinamika 1 Universitas Pamulang, jurusan Teknik Mesin. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu materi dari Termodinamika 1 setelah UTS. Nah, dalam materi ini saya akan mencoba menjelaskan diagram TS ya. Nah, diagram TS ini adalah diagram yang menggambarkan suatu hubungan antara temperatur dengan entropi fluida pada kondisi tekanan, entalpi, fase, dan massa tertentu. Nah, diagram TS ini sangat penting dan sangat berguna untuk menganalisis suatu siklus dan refrigerasi. Nah, diagram ini dapat kita baca atau kita gunakan dengan menggunakan software aplikasi Coolpad ya. Nah, teman-teman kalau ada laptop bisa download aplikasi Coolpad-nya agar bisa lebih mudah untuk memahami tentang diagram TS, membacanya, dan kegunaannya atau angka-angka yang tertera pada kurva itu nanti bisa terlihat dengan jelas menggunakan software Coolpad-nya. Nah, pada kurva tersebut akan terlihat perbandingan antara temperatur dengan entropi. Nah, bisa kita lihat nih, yang arah ke atas ini adalah temperatur. Nah, sedangkan ke arah ke kanan sana adalah entropi dengan satuan joule per kilogram Kelvin. Nah, dalam kurva tersebut terdapat sebuah gundukan atau sebuah gunung ya. Nah, itu namanya adalah saturated line. Nah, pada diagram tersebut terdapat fase kerja ya, fase fluida kerja ya, itu dari ada cair, fase campuran, dan juga fase gas ya. Nah, kondisi jenuh tersebut adalah fase cair mulai menguap atau dari uap gas ke fase pengembunan atau kondensasi ya. Nah, dalam kurva tersebut terdapat macam-macam garis, bukan garis ya, tetapi terdapat macam-macam kurva pada titik-titik tertentu yang berbeda. Nah, ada kurva yang bergaris merah, ada kurva hitam tebal, biru dan hijau. Nah, dalam kurva merah tersebut menunjukkan sebuah kurva isobarik ya. Nah, ini kurva isobarik ini yang menunjukkan fase fluida kerja yang terdapat di titik-titik dalam kurva, maka tekanannya adalah sama. Nah, kemudian ada lagi kurva melengkung berwarna biru. Nah, itu menunjukkan suatu kurva isentalpik. Nah, isentalpik di mana terdapat angka-angka dengan lambang H. Nah, lambang H ini adalah entalpi ya, di mana semakin ke kanan maka semakin naik nilai entalpinya. Kurva isentalpik ini artinya adalah titik-titik operasi pada kurva sama memiliki nilai entalpi yang sama pula. Nah, selanjutnya ada kurva berwarna hijau. Nah, ini kurva warna hijau ini adalah kurva isokorik. Nah, artinya adalah titik-titik operasi fluida kerja yang berada pada kurva isokorik yang sama adalah memiliki volume jenis yang sama juga. Nah, di mana semakin besar volume
volume jenisnya, maka semakin renggang molekulnya. Selanjutnya yang terakhir terdapat sebuah kurva yang dinamakan fraksi uap. Nah, fraksi uap ini lambangnya adalah X ya, ada X 0,1, 0,2 dan seterusnya. Nah, di mana X ini tidak memiliki satuan. Nah, fraksi uap ini menunjukkan perbandingan massa uap terhadap massa keseluruhan fluida. Nah, dan X di mana X semakin ke kanan ini semakin besar ya angka-angkanya. Ini menunjukkan proses fase menguap ya. Nah, di mana kebalikannya semakin ke kiri angka-angkanya itu semakin kecil. Ini menunjukkan fase pengembunan ya, fase saturated line. Nah, di sini saya sudah mencoba menggambarkan salah satu diagram TS ya, ini diagram TS air. Nah, ini bisa kita lihat yang di sini adalah temperatur. Ini 20 derajat, 40 derajat, 60 derajat. Nah, kemudian yang ke arah ke kanan ini adalah entropi. Nah, ini angka-angka entropi dari 0, 600, 1200, 1800. Nah, di mana dalam diagram TS ini terdapat sebuah gunungan ini ya. Nah, gunungan ini adalah saturated line. Nih, saturated line. Nah, dalam fase ini terdapat fase saturated liquid. Nah, di daerah sini. Nah, sementara yang di tengah ini adalah mixture cair dan gas. Nah, ini adalah campuran ya. Nah, kemudian di sini terdapat angka-angka dari entalpi. Nah, H ini adalah entalpi dari angka 200, kemudian 400, 600, 800. Angka-angka ini adalah menunjukkan suatu kurva isentalpi. Nah, isentalpi itu mana? Ini garis melengkung ini ya, warna biru kalau di Coolpack nanti ada. Nah, ini adalah kurva isentalpik. Ini angkanya 200, 400, 600 entalpinya. Nah, kemudian di sini ada sebuah kurva berwarna merah. Nah, ini namanya adalah kurva atau garis isobarik. Nih, isobarik warna merah. Nah, dalam fase kurva garis isobarik ini terdapat fase liquid. Nah, fase liquid itu di sini. Nah, sementara di sebaliknya seberangnya ini adalah saturated gas. Fase pengembunan ya. Nah, dalam daerah bagian atas ini adalah suatu fase superheated gas. Nah, kemudian yang ini adalah kurva isokorik. Nah, kurva isokorik ini terdapat massa jenis ya. Massa jenisnya ada 0,1, 0,025, 0,50. Nah, semakin besar ke sana maka semakin renggang. Nah, yang terakhir ini adalah fraksi uap nih, X. Di sini adalah menunjukkan fraksi uap. Nah, fraksi uap ini menunjukkan perbandingan antara massa uap terhadap massa keseluruhan fluida, 0,10, 0,20 dan seterusnya. Nah, semakin kesini nanti adalah jika X-nya 1 ini adalah 100%. Ini adalah fase saturated gas, massa penguapan. Nah, sementara kesini ini adalah semakin kecil angkanya. Nah, ini merupakan bagian dari fase liquid, angkanya semakin kecil kalau ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Prasetya dari kelompok Macan Tutul. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram pH, tekanan versus Vs entalpi. Dan saya mencari materi di internet. Diagram pH merupakan diagram dengan sumbu X menunjukkan entalpi atau H dan sumbu Y menunjukkan tekanan, seperti terlihat dalam gambar 1. Ini gambarnya.
Selain besaran kufra tersebut, terdapat garis-garis kufra yang lain, suhu, entalpi, dan volume spesifik. Ada 3 garis sini. Selain garis-garis besaran tersebut di atas, terdapat pula kubah saturasi ditunjukkan pada garis merah. Nah, kubah ini merupakan kubah yang menunjukkan fasa zat. Di dalam kubah merupakan daerah di mana fasa dari zat berupa campuran gas dan cair. Di bagian kanan terdapat garis saturasi gas jenuh. Di garis ini zat dalam keadaan tepat jenuh gas. Jika sedikit saja ke kiri, maka sudah ada bagian yang mencair, dan jika sedikit saja ke kanan, maka sudah terjadi superheated. Superheated adalah keadaan di mana pada saat suatu zat sudah dalam keadaan gas jenuh, kemudian mengalami kenaikan suhu. Untuk lebih jelasnya, dilihat garis hijau dengan arah ke kanan. Garis tersebut dimulai dari sebelah kiri kubah, atau dengan kata lain awalnya zat dalam keadaan subcooled. Proses ke-1 kedua, dalam zat keadaan subcooled tersebut mendapatkan kalor sehingga terjadi kenaikan suhu hingga zat menjadi saturasi cair. Entalpi pada zat tersebut naik. Pada proses ketiga, zat tersebut mendapatkan kalor, akhirnya entalpi naik. Dalam entalpi ini, kalor yang diterima tidak mengubah suhu zat, melainkan mengubah fasa menjadi gas. Antara titik 2 dan titik 3 berfasa campuran. Semakin erat dengan titik 2, semakin banyak zat berfasa cair. Di titik 3, keadaan zat menjadi saturasi gas. Dalam proses ketiga keempat, setelah berfasa saturasi gas, zat tersebut mendapatkan kalor, akibatnya entalpi terus naik. Pada proses ini terjadi kenaikan suhu sehingga zat menjadi keadaan supercooled. Proses 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat terjadi pada tekanan P yang sama. Dalam diagram pH ini juga sanggup menggambarkan proses-proses lain, sehingga diketahui besaran-besaran yang ada pada proses tersebut. Untuk setiap zat mempunyai diagram pH masing-masing. Besarnya diagram pH dipakai untuk sistem termodinamika, ibarat sistem Rankine, sistem refrigerasi, dan lain-lain. Nah, untuk membuat siklus refrigerasi dalam diagram pH, untuk melihat besaran-besaran seperti tekanan, suhu, entalpi, dan siklus refrigerasi lainnya, refrigerasi biasanya digunakan diagram pH refrigerasi tertentu. Ada banyak jenis refrigeran. Setiap refrigeran memiliki diagram pH yang berbeda-beda. Refrigeran yang biasa di pasaran antara lain R22, R134A, R12, dan lain-lain. Beberapa jenis refrigeran sudah tidak dijual karena alasan merusak lingkungan. Walaupun refrigeran memiliki diagram pH yang berbeda-beda, namun pola siklus refrigerasinya sama. Dan dengan cara yang sama pula dapat diketahui dan analisis besaran-besaran tersebut. Siklus refrigerasi ideal dapat digambarkan dalam diagram pH seperti pada gambar seperti ini. Berikut penjelasan siklus refrigerasi dalam keadaan diagram pH ke-1 dan ke-2. Proses kompresi menyebabkan kenaikan tekanan dari tekanan rendah LP ke tekanan tinggi HP. Proses ini berlangsung secara isentropik. Garis 1 ke garis 2 mengikuti garis isentropik pada diagram pH.
Karena berlangsung secara entropik, maka entropi pada titik 1 dan titik 2 adalah sama. Kondisi pada titik 1 berupa saturasi gas dan titik 2 dalam keadaan superheat. Entalpinya naik dari H1 ke H2. Refrigerannya pun mengalami kenaikan suhu. Untuk proses ini menemukan kerja. Besarnya kerja yang dilakukan adalah W sama dengan H2 min H1. W sama dengan M kali H2 min H1 dengan W sama dengan kerja spesifik kompresor, W besar kerja kompresor, M laju aliran massa refrigeran, dan H entalpi spesifik tiap titik. Nah, dalam proses ketiga, proses kondensasi ini terjadi pada tekanan yang sama, isobarik. Dalam proses ini terjadi pelepasan kalor sehingga terjadi penurunan suhu dan entalpi refrigeran sampai dengan saturasi gas 2A. Kemudian refrigeran terus melepaskan kalor dan mulai berubah menjadi cair. Dari titik 2A ke titik 3 tidak terjadi penurunan suhu, tetapi terjadi perubahan fasa. Karena terjadi pelepasan kalor, maka refrigeran mengalami penurunan entalpi dari H2 ke H3. Besarnya kalor yang dilepaskan pada proses ini yaitu itu sama dengan H2 min H3 KD sama dengan M H2 min H3 dengan HKD adalah besarnya kalor yang dilepaskan setiap massa refrigeran, dan PKD besarnya laju kalor yang dilepaskan kondenser. Nah, pada ketiga keempat proses ekspansi ini terjadi secara isontalpi sehingga entalpi di titik 3 dan titik 4 adalah sama. Tekanan pada titik 3 masih tekanan tinggi, kemudian turun hingga titik 4 di tekanan rendah. Penurunan tekanan ini disertai dengan penurunan suhu. Kondisi refrigeran yang tadinya saturasi cair titik 3 menjadi campuran gas dan cair. Proses ini berlaku H3 sama dengan H4. Dari keempat ke 1, proses evaporasi ini terjadi pada tekanan yang sama, isobarik. Dalam proses ini terjadi penaikan kalor sehingga kenaikan entalpi. Suhu tidak mengalami kenaikan karena kalor yang diambil digunakan untuk mengubah fasa dari yang tadinya campuran titik 4 menjadi gas jenuh titik 1. Dalam proses inilah terjadi pendinginan terhadap objek karena kalor pada objek ditarik oleh refrigeran dalam evaporator. Kapasitas pendinginan ditentukan pada proses ini yaitu besarnya penaikan kalor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Ogata dari Fakultas Teknik Mesin Universitas Pamulang. Akan mencoba menjelaskan sedikit apa itu refrigerasi secara umum. Jadi refrigerasi secara umum itu adalah penyerapan energi panas dari dalam suatu ruangan yang dimana akan dipindahkan energi panas tersebut keluar ruangan. Nah, biasanya terjadi pada mesin AC, pada AC di dalam mobil atau kulkas. Nah, ruangan tersebut nantinya akan membutuhkan energi panas, energi listrik untuk menggerakkan kompresor. Kompresor sendiri akan mengkompresikan suhu udara tekanan rendah menjadi suhu udara tekanan tinggi agar mudah diembunkan, dan uap akan kembali menjadi cairan di dalam kondensor nantinya. Di dalam kondensor nanti akan terjadi pemindahan panas dari uap bertekanan tinggi yang sudah dikompresikan menjadi uap bertekanan sedang, sehingga terjadi pemuaian dan penguapan di luar kondensor. Nah, pemuaiannya itu
yang mengatur refrigeran cair agar dapat memuai dan menguap di dalam evaporator. Pada evaporator akan terjadi penyerapan panas pada refrigeran cair yang mendidih di dalam pipa logam evaporator pada suhu yang tetap sehingga menghasilkan udara yang dingin, dan udara dingin tersebut akan ditiupkan ke dalam suatu ruangan. Dan refrigeran cair yang menguap pada suhu tekanan rendah akan kembali kepada ruang mengering. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syahdi Warayana Hermawan dari Universitas Pamulang Prodi Teknik Mesin. Kali ini saya bersama kelompok saya, kelompok Macan Tutul yang beranggotakan Ali Ogata, Didi Setiawan, M. Aldi Prasetya, dan saya sendiri Syahdi Warayana Hermawan akan memaparkan beberapa materi dalam termodinamika dasar yang dibimbing oleh Ibu Nailul Atifah STME. Kali ini saya berkedapatan untuk menjelaskan beberapa alat serta fungsi dan cara kerjanya dalam sistem refrigerasi. Yang pertama, saya akan membahas alat-alatnya beserta fungsinya. Alat pertama yaitu evaporator. Fungsi dari evaporator yaitu mengubah sebagian atau seluruh pelarut dari sebuah larutan dari bentuk cair menjadi uap. Alat yang kedua yaitu kompresor. Fungsi dari kompresor yaitu menghisap, memampatkan, kemudian menekan uap refrigeran supaya bersirkulasi ke semua sistem refrigerasi. Untuk alat ketiga yaitu kondensor. Fungsi dari kondensor adalah melepaskan panas yang diserap refrigeran saat di evaporator dan panas yang terjadi selama proses kompresi. Dan alat yang terakhir yaitu katup ekspansi. Fungsi dari katup ekspansi itu yaitu mengekspansi cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat keadaan tekanan dan temperatur yang rendah. Sekarang kita masuk ke cara kerja dari masing-masing alat dalam sistem refrigerasi. Sebelumnya kita mengenal apa itu refrigeran. Refrigeran sendiri adalah fluida kerja yang bekerja pada sistem refrigerasi. Pada sistem refrigerasi. Sementara untuk tujuan dari refrigeran adalah untuk melepaskan panas dari ruangan yang ingin didinginkan dan juga untuk melepaskan panas ke lingkungan sekitar. Setelah kita tahu apa itu refrigeran, kita akan masuk ke dalam langkah pertama, yaitu refrigeran akan masuk ke dalam evaporator. Di evaporator ini, refrigeran suhunya itu harus lebih rendah daripada suhu ruangan. Mengapa demikian? Karena kan kita ingin mendinginkan suatu ruangan. Maka dari itu, suhu refrigeran harus lebih rendah daripada suhu ruangan. Setelah suhu refrigeran lebih rendah daripada suhu ruangan, refrigeran akan menyerap panas dari ruangan tersebut, sehingga refrigeran akan mengalami proses penguapan atau proses evaporasi. Nah, pada evaporator ini juga refrigeran mendapat panas kalor berupa kalor laten, yaitu keadaan di mana suhunya tetap tetapi fasenya berubah. Nah, fasenya berubah itu dari yang tadinya fase campuran menjadi gas jenuh. Setelah dari evaporator, refrigeran akan bergerak keluar dan masuk ke dalam kompresor. Untuk kompresor sendiri, dia membutuhkan energi dari luar, yaitu berupa energi listrik. Di mana fungsi dari energi listrik pada kompresor ini berfungsi untuk memutar blade-blade pada kompresor. Nah, putaran blade-blade pada kompresor ini itu disebut juga energi kerja kompresor, di mana akibat adanya dari energi kerja kompresor membuat kenaikan suhu dan tekanan, di mana mengakibatkan perubahan fase. Yang tadinya perubahan fasenya itu gas jenuh berubah menjadi fase gas super panas. Nah, untuk kompresor ini mempunyai perbedaan dengan evaporator. Jika pada evaporator tadi itu suhu refrigeran harus lebih rendah daripada suhu ruangan, nah sebaliknya kalau di kompresor, suhu refrigeran harus lebih tinggi daripada suhu di lingkungan sekitar. Mengapa demikian? Karena kan tadi refrigeran di evaporator sudah menyerap panas. Nah, sekarang di kompresor kita harus buang panasnya, yaitu dengan cara suhunya lebih tinggi daripada suhu di lingkungan sekitar. Melalui kompresor, refrigeran akan bergerak keluar dan masuk ke dalam kondensor. Di kondensor inilah proses pembuangan panas ke lingkungan akan terjadi, namun memiliki akibat. Akibat dari pembuangan panas ke lingkungan itu ialah refrigeran akan mengalami proses pengembunan atau proses kondensasi, di mana proses kondensasi sendiri terdiri dari dua tahapan, di mana tahap pertama itu fasenya itu gas, tekanannya tetap, tetapi suhunya berubah sehingga menyebabkan grafik isobariknya itu mengarah ke kiri ke bawah. Nah, karena mengarah ke bawah atau turun, itu fasenya ikut berubah dari yang tadinya itu gas super panas berubah menjadi fase gas jenuh. Nah, setelah itu kan tahap pertama. Kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu ketika suhunya turun di uap jenuh, maka kurva isobariknya itu mengarah ke kiri
ke kiri mendatar. Kalau tadi kan sebelum tahap pertama itu kan ke kiri menurun. Nah, kalau ini mengarah ke kiri mendatar. Jadi dia tidak ada perubahan fase, hanya mengarah kepada cairan jenuh yang memiliki tekanan dan suhu yang sama atau konstan. Nah, ada yang menarik di proses kondensasi itu dari dua tahapan itu, yaitu keduanya terjadi pada saat tekanannya itu memiliki tekanan yang sama. Setelah dari kondensor, refrigeran akan bergerak menuju katup ekspansi. Katup ekspansi di sini sendiri merupakan tahapan akhir dari sistem refrigerasi. Katup ekspansi di sini juga merupakan jembatan atau penghubung untuk menurunkan suhu refrigeran dan untuk mengalirkannya dari output kondensor menuju ke input evaporator. Nah, setelah itu proses ekspansi pada katup ekspansi di sini itu terjadi secara isentalpik. Ada yang tahu isentalpik itu apa? Isentalpik itu terjadi secara pada saat entalpinya itu konstan atau entalpinya itu sama. Jadi seperti itu ya. Sekarang kita lanjut. Karena adanya proses ekspansi tadi itu menyebabkan perubahan suhu dan tekanan pada refrigeran, sehingga mengakibatkan fasenya itu berubah kembali dari yang tadinya itu fasenya tadi gas jenuh berubah lagi menjadi kembali lagi ke fase awal, itu fase campuran. Nah, setelah menjadi fase campuran, refrigeran akan bergerak keluar dari katup ekspansi, kemudian akan masuk kembali ke evaporator, mendapatkan perlakuan yang sama dan melakukan langkah-langkah hal yang sama lagi sampai kembali lagi menuju ke katup ekspansi di sini. Seperti itulah cara kerja dari masing-masing alat dalam sistem refrigerasi yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dedi Setiawan dari salah satu dari kelompok Macan Tutul Termodinamika 1. Nah, dalam kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mencoba menjelaskan materi nomor 4 ya, yaitu tentang sistem refrigerasi atau siklus refrigerasi itu sendiri. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang diagram TS, diagram pH, dan juga prinsip kerja refrigerasi secara umum. Nah, sekarang kita lanjutkan ke siklusnya karena ini saling berkaitan. Nah, awal siklusnya kan dari sini kan, ini bisa kita lihat ya, dari evaporator lalu ke kondensor, lalu ke kompresor, kan dari awalnya kan dari evaporator lalu menuju ke kompresor, kemudian akan dilanjutkan ke kondensor. Nah, yang terakhir ke katup ekspansi lalu kembali lagi ke evaporator. Nah, itu siklus dari refrigeran. Nah, evaporator ini tujuannya untuk menyerap suhu ruangan. Evaporator ini berada di kurva isobarik. Nah, terdapat di fase campuran ya, maka di situ suhu dan tekanan pada proses evaporator sendiri itu tetap atau konstan, tetapi fraksi uapnya ini berubah ya dari kecil ke besar. Intinya semakin besar fraksi uapnya. Nah, kemudian lanjut kepada bagian kompresor. Setelah dari evaporator, refrigeran dari gas jenuh itu akan dinaikkan suhunya. Nah, itu kan akan ada perubahan suhu. Nah, karena panasnya kan akan dibuang, suhu panasnya itu akan dibuang. Nah, peningkatan suhu dari T2 ke T3 dan mengalami peningkatan tekanan dari P2 ke P3. Nah, dan juga di situ akan ada kenaikan angka entalpinya ya, dari H2 menjadi H3. Setelah refrigeran yang keluar dari kompresor yang keluar itu akan lanjut masuk ke proses ke kondensor ya, dimana akan ada perpindahan panas ya. Kan dari kompresor kan suhunya di atas tuh ke superheated gas tuh. Nah, itu akan diturunkan. Nah, dimana akan ada perpindahan suhu yang tinggi itu ke lingkungan sekitar. Nah, lalu fluida kerja
pada proses itu akan mengalami penurunan suhu dari superheated gas ke gas jenuh dan tekanannya tetap sama atau konstan. Lalu dari gas jenuh itu ke cair jenuh, dimana dari gas jenuh ke cair jenuh itu akan dimana entalpinya juga mengalami penurunan ya, mengalami penurunan dari H3 menuju ke H4. Untuk proses yang terakhir itu kan kemudian lah refrigeran yang keluar dari kondensor itu akan masuk ke katup ekspansi ya. Nah, dimana proses itu tidak ada perpindahan kerja pada fase ini. Nah, dimana entalpinya akan tetap sama, namun fraksi uapnya itu akan meningkat dan juga suhu dan tekanannya itu akan turun. Nah, oh iya, saya hampir lupa, dalam proses tersebut akan ada yang namanya neraca energi ya. Nah, ini neraca yang pertama ada neraca energi evaporator ya. Dari ini ada rumusnya. Dari DE per DT sama dengan E dot I min E dot O. Nah, dalam keadaan steady state DE per DT itu sama dengan 0. Nah, lanjut ke berikutnya, EI dot itu dikurangi EO dot sama dengan 0. Kemudian artinya itu EI dot itu sama dengan EO dot. Nah, kemudian kan dalam proses itu akan ada 3 proses kerja ya, dari energi kinetik dan energi potensial juga. Nah, ini M kali H1 ditambah setengah MV1 kuadrat ditambah MZ1 ditambah Q evaporator sama dengan menghasilkan atau yang energi yang persamaannya MH2 ditambah setengah M.V2 kuadrat ditambah M.GZ kuadrat. Nah, kemudian energi potensial dan energi kinetiknya itu dicoret sampai habis ya, dan akhirnya terdapat bersamaan M.H1 ditambah Q evaporator sama dengan M.H2. Nah, jadi persamaan dari neraca energi evaporator ini, Q evaporator sama dengan MH2 min H1. Nah, kemudian ada neraca energi kompresor. Nah, kan laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar. Nah, DE per DT sama dengan EI dot sama dengan EO dot. Dalam keadaan steady state, laju energinya itu sama dengan 0 ya. DE per DT sama dengan 0, EI dot min EO dot sama dengan 0. E sama dengan di bawahnya EI dot sama dengan EO dot. Nah, dalam proses ini terdapat 3 energi kerja ya. Ini ada MH2 ditambah energi kinetik setengah MV2 kuadrat ditambah MGZ2 ditambah W kompresor sama dengan MH3 ditambah setengah MV3 kuadrat dan MGZ3. Nah, kemudian energi kinetik dan potensinya pun dicoret semua, jadinya MH2 ditambah W kompresor sama dengan MH3. Jadi persamaan dari neraca energi kompresornya itu adalah W kompresor adalah sama dengan M dalam kurung H3 min H2. Nah, lanjut ke neraca energi dari kondensor. Ini ada rumusnya, semoga terlihat ya. Nah, di sini laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar. Nah, DE per DT sama dengan EI dot min EO dot. Dalam keadaan steady state-nya EI dot ini min EO dot sama dengan 0, EI dot sama dengan EO dot. Kemudian lanjut ke bawahnya ada proses 3 energi kerja juga, dimana hanya
angka entalpinya MH3 ya, ditambah setengah MV3 kuadrat ditambah MGZ3 sama dengan MH4 sama dengan ditambah setengah MV4 kuadrat ditambah MGZ4 ditambah Q dari kondensor. Nah, persamaan di bawahnya kan energi kinetik dan energi potensialnya dicoret tuh, menghasilkan M.H3 ditambah M.H4 ditambah Q kondensor. Kemudian menghasilkan persamaan Q kondensor sama dengan MH3 min MH4. Nah, neraca energi dari kondensor ini Q kondensor sama dengan M dot dalam kurung H3 min H4. Kemudian ada neraca energi katup ekspansi. Laju energi yang masuk sama dengan laju energi yang keluar nih. D per dt sama dengan I dot min EO dot. Dalam keadaan steady state itu tidak ininya 0 ya. Kemudian I dot min EO dot sama dengan 0. Persamaannya menjadi EI dot min EO dot. Nah, dalam ini hanya menggunakan H4 dan V-nya juga V4. Ini M.H4 ditambah setengah MV4 kuadrat ditambah MGZ4 sama dengan persamaannya M.H1 kan kembali tuh dari atas ke bawah lagi ditambah setengah M.V1 kuadrat ditambah MGZ1. Nah, energi kinetik dan potensial itu dicoret juga, menghasilkan sebuah persamaan M.H4 sama dengan M.H1. Nah, rumus neraca energi katup ekspansinya H4 itu sama dengan H1. Ya, angka entalpi H4 itu sama dengan H1. Nah, oke, kita lanjutkan ke diagram ini ya, diagram PHTS tentang siklus refrigerasi. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang diagram PHTS, kemudian sistemnya dan juga siklus-siklusnya juga. Nah, sekarang kita lanjut ke pembacaan tentang diagram PH dan juga TS. Nah, saya sudah membuat kurva-kurva, bisa dilihat ya. Nanti saya coba tampilkan di layar. Nah, mari kita lihat diagram pH-nya ini ya. Nah, P ini adalah pressure ya, tekanan. Kemudian tekanan ini adalah entalpi. Dan nah, dimana semakin tekanan itu semakin ke atas itu adalah tekanan yang semakin besar. Nah, begitu pula dengan yang hanya entalpinya, semakin ke kanan maka nilai entalpinya pun semakin besar. Nah, di sini kita bisa melihat ada kurva-kurva juga ya di sini. Nah, ini ada kurva T1 sama T2, T4, ada T3. Nah, ini adalah suhu ya, menggambarkan suhu. Dimana titik-titik ini yang titik-titik yang dilewati suhu ini sama ya. Ini T3 ke bawah, T4 lalu menuju ke kondensor, lalu ke bawah ini T1 sama T2 dengan ke kurva isobarik evaporator dari 1 ke 2 turun itu suhunya sama. Nah, dimana T3 itu suhunya lebih besar dibandingkan dengan T4. Nah, T4 ini lebih besar dibandingkan T2 dan T1. Nah, kemudian ini ada fase dari pH-nya. Nah, ini yang melengkung ini di dekat nomor 4 ini adalah fase cair jenuh ya. Dan ini pun jika dilihat dari condongnya diagram pH dengan TS itu ini juga berbeda ya. Ini yang diagram pH sedikit lebih condong ke kanan ya. Entah berapa derajat ya. Nah, kemudian ke bawah di P1 P2 ini ada proses fase campuran ya. Ini di evaporator. Di evaporator ini fasenya yang di tengah di diagram pH ini adalah fase campuran. Nah, kemudian lanjut ke
diproses keluar ini dari nomor 2 ke 3 ini. Titik nomor 2 ini menggambarkan proses gas jenuh ya. Ini gas jenuh. Nah, kemudian kan dari gas jenuh ini dinaikkan sama seperti yang diagram tes itu, naik ke atas ini ke superheated gas ya. Nah, ini di diagram pH pun juga sama, ke superheated gas juga. Itu dari tekanan P1 P2 menjadi naik ke tekanannya naik dari ke P3 dan ke P4. Dan nilai entalpinya pun dari titik 1 ke titik 2 itu meningkat. Nah, kemudian dari titik 2 ke atas itu ke titik 3 ke fase superheated gas itu nilai entalpinya juga meningkat. Kemudian analoginya dari diagram pH dan diagram tes ini bermula dari fase evaporator ini. Ini dari evaporator ini suhu dan tekanannya itu tetap konstan ya di kurva isobarik ya kalau nggak salah, di kurva isobarik. Ini tekanannya pun sama, suhunya juga tetap sama konstan, tetapi nilai entalpinya itu meningkat dan juga fraksi uapnya pun juga ikut meningkat ya jika dilihat dari diagram pH dan juga TS. Ini sama-sama meningkat fraksi uapnya dan juga entalpinya. Lalu kemudian dari refrigeran evaporator yang keluar ini dilanjutkan masuk ke kompresor ya. Nah, ini kan suhunya itu tetap naik ya, kan dinaikkan sampai superheated gas itu ya, dari gas jenuh menuju ke superheated gas. Diagram pH dan TS pun juga sama-sama dinaikkan gitu. Nah, kalau kita lihat diagram pH ini kan suhunya juga meningkat nih dari T1 T2 menuju ke T3 nih. Nah, diagram TS pun juga sama, suhunya pun juga ikut meningkat nih dari T2 menuju ke T3. Nah, begitu pula dengan tekanannya nih. Diagram pH pun dari P2 menuju ke P3. Nah, diagram TS juga ikut meningkat nih dari P1 menuju ke P3 ke arah superheated gas ya. Memang lanjut ke proses kondensor. Nah, jika kita lihat nih, kalau kita lihat tekanannya ternyata sama ya, konstan, tetap di jalur maksudnya kok tetap di kurva isobarik nih, tekanannya tetap P3 sama dengan P4. Nah, di diagram pH pun juga sama, tekanannya sama nih, P3 sama dengan P4. Nah, namun di sini ada perubahan nih. Kalau di diagram pH kan dari superheated gas turun ke cair ke gas jenuh ya. Maaf kok cair. Dari superheated gas menuju ke gas jenuh. Begitu pula dengan diagram TS. Nah, ini dari superheated gas titik 3 menuju ke titik keempat nih. Titik sebelum keempat. Nah, ini menuju ke gas jenuh sama. Nah, ini kan mengalami penurunan bukan penurunan. Iya benar. Ini mengalami penurunan entalpi ya. Penurunan entalpi dan juga penurunan suhu nih, dari T3 menuju ke T4. Ini diagram TS ya. Nah, diagram pH-nya juga sama nih dari titik 3 T3 menuju ke T4 nih. Suhunya turun. Nah, begitu pula entalpi diagram pH ini dari H3.3 ini menuju ke H berapa? Iya nih, ke H. Dari refrigeran yang keluar kondensor ini diteruskan ke katup ekspansi ya. Nah, kita lihat diagram pH dan diagram TS di katup ekspansi ini. Ini dari titik 4 menuju ke titik 1. Nah, diagram pH pun juga sama nih. Dari titik 4 ke titik 1 ini dari fase cair jenuh menuju ke fase campuran kembali. Nah, ini diagram TS juga sama.
dari cair jenuh turun ke mixture. Nah, di sini kita lihat apa yang turun. Nah, diagram pH kita lihat nih. Yang mengalami penurunan ini adalah tekanan ya, dari P4 menuju ke P1. Entalpinya pun menurut saya tetap, entalpinya tetap, dan suhunya turun ya, dari suhu T4 menuju ke suhu T1. Nih. Namun saya rasa fraksi uapnya mengalami penurunan juga nih, fraksi uapnya. Nah, kita lihat di diagram tes nih, dari cair jenuh titik 4 turun ke fase campuran nih. Ini suhunya turun dari T4 menuju ke T1. Sementara tekanannya pun ini turun nih, dari P3 ke P1. Nah, begitu. Nah, yang sama di sini diagram TS ini entalpinya ya sama. Nah, begitulah penjelasan dari saya dan teman-teman saya nomor 4 ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Ini kami juga dalam tahapan proses pembelajaran, semoga kedepannya bisa menjelaskan lebih baik lagi, lebih lancar lagi, semoga bisa bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam coefficient of performance atau disingkat COP. Pada prinsipnya, COP merupakan perbandingan antara output yang diinginkan dengan input yang diperlukan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan output yang diinginkan dan input yang diperlukan? Yang dimaksud dari output yang diinginkan itu sendiri adalah kalor yang diserap oleh evaporator. Sementara untuk input yang diperlukan yaitu kerja dari kompresor. Tahu kan kerja dari kompresor itu apa? Dari pembahasan kita sebelumnya, yaitu pada bagian kompresor, kerja dari kompresor adalah putaran blade-blade kompresor, di mana hal itu digerakkan oleh energi listrik. Sekarang kita masuk ke dalam rumus pada coefficient of performance, di mana rumusnya ialah H2 dikurang H1 dibagi dengan H3 dikurang H2. Untuk COP sendiri tidak memiliki satuan. Sementara untuk mencari Q evaporator sama dengan M dot dikali H2 dikurang H1. Sementara untuk mencari Y kompresor sama dengan M dot dikali H3 dikurang H2. Lalu yang dimaksud M dot di sini adalah laju aliran massa refrigeran dengan satuan kilogram per sekon. Sementara untuk H1 ialah entalpi inputan evaporator atau keluaran katup ekspansi. Sementara untuk H2 adalah entalpi keluaran evaporator atau inputan kompresor. Dan untuk H3 ialah entalpi keluaran kompresor atau inputan kondensor. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipelajari untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Syahdewa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Semoga penjelasan yang kami berikan dari kelompok Macan Tutul Termodinamika 1 semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami juga masih dalam tahapan belajar. Semoga kedepannya kami bisa memberikan penjelasan lebih baik lagi, materinya lebih matang lagi. Semoga kita bisa belajar bersama-sama ya untuk jadi lebih baik lagi. Kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman, semoga kita bisa mengambil manfaatnya ini semua. Saya mewakili teman-teman saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Terima kasih telah membimbing kami dan memberikan pengajaran kami, dan semoga bisa mengambil manfaat ini semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.